Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2356-2358. Jika pernikahan berjalan lancar, keluarga Elvis akan menjadi menantu keluarga kerajaan Inggris di atas kertas. Tidak peduli seberapa garang dan tidak masuk akalnya Anglo-Saxon di Amerika Serikat, mereka hanyalah orang luar. Begitu bencana melanda, keluarga Elvis dapat mengandalkan Elibeta yang jelas untuk membantu mereka menghindarinya. Jasper menemukan informasi yang sangat menarik setelah membacanya. Dia tahu bahwa apakah itu di belakang layar atau di depan umum, pasti ada orang yang ingin menghentikan pernikahan itu. Oleh karena itu, Jasper tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya ingin bertemu putra kedua keluarga Kurt, Kimbra Kurt. Setelah menganalisis dengan cermat, Jasper memikirkan hal penting lainnya, keamanan. Haruskah kita pergi sehari lebih awal? Dengan begitu kita bisa mengakrabkan diri dengan lingkungan di sana, ujar Jasper. Julian mengangguk tanpa keberatan. Selain itu, sekarang blog telah terekspos, tidak perlu bersembunyi. Jasper dan Julian akan pergi 1 hari sebelumnya dan blog akan mengikuti Presiden Murik pada hari keberangkatan. Jasper segera menelepon blog untuk menjelaskan detailnya kepadanya. Tak perlu dikatakan, dengan kesetiaan blog, dia langsung setuju. Jangan khawatir, bos. Aku menyeretmu ke bawah terakhir kali. Jadi kali ini aku akan memberikan perhatian ekstra untuk tidak membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Jasper tersenyum tanpa berkata apa-apa karena dia tahu bahwa kata-katanya tidak akan berguna jika menyangkut kepribadian blog. Yang harus dia lakukan hanyalah memberinya kesempatan kedua untuk membuktikan dirinya. Setelah berdiskusi, dia memberi tahu Murik. Hal itu ia lakukan untuk memberinya pemahaman tentang situasi agar Murik tidak terpeleset saat hendak pergi. Saat semuanya sudah siap, Jasper dan Julian berangkat ke Bardot. Di sisi lain, di suite paling bergengsi di Royal Hotel di Bardot, 2 wanita cantik sedang mengobrol tentang masalah pribadi. Salah satunya adalah Celine yang diundang ke pesta pernikahan tersebut, sedangkan yang lainnya adalah sang mempelai wanita, Elibeta. Elibeta terlihat sedikit marah, jadi Celine bergegas menghiburnya saat melihatnya. "Beth, apakah kamu masih marah dengan situasi pengiring pengantin?" "Tentu saja. Ini pernikahan saya, jadi mengapa membuat sahabat saya menjadi pengiring pengantin saya melanggar aturan? Mengapa keluarga Elvis memiliki lebih banyak aturan daripada keluarga kerajaan Inggris?" Elibeta mengeluh sementara Celine hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia tiba di Bardot pagi ini, Elibeta dengan senang hati membantu Celine memilih gaun sejak mereka bertemu. Celine mengira dia akan membelikan pakaian untuknya, jadi dia buru-buru mengatakan bahwa dia punya gaun. Setelah itu, dia mengetahui bahwa Elibeta menginginkannya menjadi pengiring pengantinnya. Celine menerima tawarannya karena mereka berteman baik ketika mereka belajar di luar negeri. Siapa sangka lamaran Celine untuk menjadi pengiring pengantinnya tidak akan disetujui. Alasannya karena itu bertentangan dengan aturan keluarga Elvis. Elibeta kesal tentang ini sejak itu. Tidak apa-apa, semua keluarga besar punya aturan, tidak menjadi pengiring pengantin tidak akan mempengaruhi hubungan kita, kan? Elibeta mengangguk senang ketika dia mendengar itu. "Kamu benar, kita memiliki persahabatan terbaik di dunia, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita." Ketika dia mengatakan itu, Celine tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan ragu, "Itu dulu. Apakah akan tetap seperti itu setelah malam ini?" Elibeta tahu bahwa Celine sedang membicarakan pernikahannya, jadi dia buru-buru menjelaskan, "Jangan ragu. Persahabatan kita tidak akan pernah bisa diperdebatkan apakah aku menikah atau tidak. Kamu tidak bisa seperti itu, kan? Anda akan menikah, jadi Anda masih harus tenang. Atau, apakah rumor tentang hubungan kalian benar?" Sebagai anggota keluarga Maynard Amerika Selatan,
Celine mengetahui tentang spekulasi bahwa ini adalah pernikahan politik. Elibeta terdiam sesaat sebelum mengangguk. Kamu benar, semuanya persis seperti yang dipikirkan orang. Pacar kekasih masa kecil Warwick meninggal dalam kecelakaan helikopter 3 tahun lalu. Meskipun dia telah memperlakukanku dengan baik sejauh ini, aku tidak bisa menahan rasa dendam di antara kami berdua. Saya tahu bahwa tidak ada yang bisa saya lakukan untuk menghentikannya, jadi lebih baik tidak memikirkannya dan menerimanya saja. Celine bisa melihat sekilas kebenaran di balik pernikahan itu melalui kata-kata tulus Elibeta. Pada titik ini, Elibeta terdiam lagi. Suasana di ruangan itu agak menyedihkan, bahkan Celine pun tidak tahu bagaimana memecah kesunyian. Pada saat itu, suara mesin menderu terdengar dari luar jendela. Celine membuka jendela dan mendengar tawa liar sekelompok anak muda. Meski cukup mengganggu, tatapan penuh gairah dari anak-anak muda itu menyentuh hati Elibeta. Ngomong-ngomong, karena kamu akan menikah besok, apakah akan ada pesta lajang malam ini? Setelah pengingat Celine, Elibeta, yang memiliki harapan sesaat, menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa, kamu tahu mengapa mereka membuatku tinggal di sini. Pengawal di luar tidak melindungiku, mereka mengawasiku. Begitu banyak untuk pesta lajang. Saya kira saya hanya bisa menikmatinya di kehidupan saya berikutnya. Elibeta jelas menginginkan pesta lajang, tetapi keadaannya tidak memungkinkan. Celine memandangi punggung Elibeta dan merasa kasihan padanya. Ternyata kebahagiaan yang dia tunjukkan hari ini hanyalah senyuman yang dipaksakan. Jika kamu benar-benar ingin pergi, aku bisa membantu, kata Celine. Benar-benar. Bagaimana kita akan keluar? Elibeta bertanya. Katakan saja ya atau tidak. Selalu ada jalan. Elibeta memikirkannya dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Celine segera bertindak dan meminta Elibeta untuk membantunya merobek spray menjadi tali. Ada platform di bawah, jadi aku akan meminta pengawal untuk menemui kita di sana. Apakah kamu siap? Elibeta melihat keluar jendela dan merasakan angin sepoi-sepoi sebelum mengangguk lagi. Duo dan pengawal mereka bekerja sama dan akhirnya lolos dari kamar hotel yang seperti kandang. Kemudian, Celine membawa Elibeta ke sebuah bar. Sementara itu, Bella juga bertemu dengan pria misterius di sebuah bar. Anda mes. Bella, mengapa Anda memilih untuk bertemu di tempat seperti ini? Kimbra terkejut melihat wanita cantik berdiri di hadapannya. Dia selalu berinteraksi dengan Bella melalui telepon, tetapi dia berpikir bahwa dia adalah wanita paruh baya karena nada sarkastiknya. Itu adalah pertemuan pertama mereka hari ini, dan dia tidak menyangka Miss Bella ini adalah seorang wanita muda. Bella sadar bahwa Kimbra sedang memeriksanya, dan dia diam-diam senang. Ada apa dengan tempat ini? Apakah Anda memiliki masalah dengan bar? Sepertinya. Orang-orang yang datang ke sini tidak terlalu bagus, jadi saya tidak suka datang ke sini untuk membicarakan bisnis, kata Kimbra. Kimbra benar, tapi Bella juga punya alasannya sendiri. Jangan konyol, semua klub dan hotel kelas atas di Bardot penuh pada jam ini. Kita akan terlihat kemanapun kita pergi, tapi tempat seperti ini sedikit lebih tersembunyi, bantah Bella. Apakah kamu tidak tahu ungkapan, gelap di bawah lampu? Tanya Bella. Mendengar ini, Kimbra menghela nafas. Bagaimana wanita begitu teliti saat melakukan sesuatu? Ngomong-ngomong, apakah ayah dan kakakmu baik-baik saja? Bella mengajukan pertanyaan lain. Pertanyaan Bella sepertinya memiliki makna tersembunyi, namun jawaban Kimbra justru lebih sulit dipahami. Mereka hebat, setidaknya mereka tidak akan bisa melawanku lagi. Kimbra memberitahunya. Itu bagus, sepertinya aku benar tentangmu. Ketika Bella pertama kali datang ke Cory, dia pertama kali berhubungan dengan putra sulung keluarga Kurt, Robbins. Dia mengira dia akan menjadi titik awalnya, tetapi sayang sekali Bella mengetahui bahwa dia sangat keras kepala. Meski Robbins tidak memiliki banyak bakat, dia patuh dan jujur.
Tidak peduli apa yang diminta ayahnya, kepala keluarga Baltimore saat ini, Robbins tidak pernah mempertanyakannya. Seseorang seperti itu tidak mudah diajak bekerja sama, jadi dia memilih Kimbra karena kepribadiannya yang radikal. Apa yang baru saja dia katakan membuktikan bahwa Bella membuat pilihan yang tepat. Kimbra telah ditelantarkan oleh keluarganya sejak ia masih kecil, sehingga ia menjadi seperti itu untuk membuktikan dirinya kepada ayah dan kakaknya. Bella hanya memanfaatkannya untuk membuat perubahan di keluarga Kurt. Dia datang ke sini hari ini untuk mengujinya. Namun, Bella tidak menyangka karakter Kimbra se-ekstrim itu. Tiba-tiba, Kimbra bertanya, "Mes, Bella, kudengar kau sangat menderita di Basra, benarkah itu?" Bella tidak mau menjawab karena jika ada perbedaan dalam kata-katanya, dia akan mengakuinya. Kimbra juga bukan orang bodoh. Begitu berita kekalahan Bella keluar, dia memintanya untuk bertemu dengannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Bella sepertinya yang kalah. Kimbra juga menguji untuk melihat reaksi Bella. "Kau benar, aku memang meremehkan pria itu, Jasper, untungnya aku tidak menaruh semua telurku dalam satu keranjang, jadi aku masih bisa bergantung padamu sekarang." Bella tahu akan kontraproduktif baginya untuk terus bersembunyi, jadi lebih baik mengakuinya dan memverifikasi nilai Kimbra. Benar saja, Kimbra tanpa sadar tersenyum setelah mendengar kata-katanya. "Namanya Jasper, kan? Aku pernah mendengar tentang dia, kamu kenal dia. Apa kau sudah bertemu dengannya?" tanya Bella. Kimbra menggelengkan kepalanya dan mengungkit cerita lama. "Tentu saja tidak. Ayah saya yang melihatnya, bukan saya." Kimbra memberitahu Bella tentang rumor yang dia dengar setelah menyingkirkan Baltimore dan saudaranya, Robbins. Dia mendengar bahwa ayahnya, Baltimore, bertemu Jasper ketika dia berada di Summerland, dan dia pernah meminta untuk bekerja dengannya. "Kamu mungkin tidak mengenal ayahku dengan baik, tetapi dia hanya akan meminta seseorang untuk bekerja sama ketika dia mempercayai mereka." Bella mengangguk sambil berpikir sambil masih mengarang kebohongan dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menggunakan Kimbra. Sedikit yang dia tahu bahwa sudah ada darah buruk di antara mereka, yang akan menghemat banyak usaha Bella. "Jadi begitu. Anda tidak akan hanya duduk dan menonton pernikahan besok, bukan?" Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.